Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang termokimia yang beranggotakan saya Elvine Nisgita Ardelianda dan teman saya Dwi Putri Handayani. Di dalam termokimia, kita akan membahas yang pertama pengertian termokimia. Yang kedua, tokoh penemu termokimia. Yang ketiga, persamaan termokimia. Yang keempat, pengaplikasian termokimia. Yang kelima, reaksi eksoterm dan endoterm. Yang keenam, kesimpulan. Latar belakang. Materi termokimia sangat penting untuk dipelajari. Termokimia sendiri merupakan salah satu dasar kimia yang harus dikuasai. Termokimia dapat didefinisikan sebagai bagian ilmu kimia yang mempelajari dinamika atau perubahan reaksi kimia dengan mengamati panas atau terlamanya saja. Salah satu terapan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari ialah reaksi kimia dalam tubuh kita, di mana produksi dari energi-energi yang dibutuhkan atau dikeluarkan untuk tugas yang kita lakukan. Rumusan masalah. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian termokimia. Yang kedua, siapa saja penemu termokimia. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sistem lingkungan dalam termokimia. Yang keempat, menjelaskan pengertian reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang kelima, reaksi entalpi serta bagian-bagiannya. Yang ketujuh, apa pengaplikasian termokimia dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian termokimia. Yang kedua, mengetahui tokoh penemu termokimia. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sistem dan lingkungan dalam termokimia. Yang keempat, menjelaskan pengertian reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Yang kelima, menjelaskan entalpi serta bagian-bagiannya. Yang keenam, mengetahui pengaplikasian termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara energi panas dan energi kimia. Secara operasional, termokimia berkaitan dengan pengukuran dan penafsiran perubahan kalor. Fokus ke dalam termokimia adalah tentang jumlah kalor yang dapat dihasilkan oleh sejumlah tertentu reaksi serta cara pengukuran kalor reaksi. Termokimia merupakan penerapan hukum pertama termodinamika terhadap peristiwa kimia yang membahas tentang kalor yang menyertai reaksi. Tokoh penemu termokimia. Yang pertama, Benjamin Thomson. Yang kedua, Jacobus Hersius van Holff. Yang ketiga, Rudolf Julius Emanuel Celsius. Yang keempat, Germain Henry Hess. Sistem termokimia. Sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Contoh, keadaan zat, reaksi, perubahan zat. Sistem terdiri dari 1. Sistem terbuka, yaitu sistem dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Yang kedua, sistem tertutup, yaitu sistem dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungan, tidak dengan pertukaran materi.
3. Sistem terisolasi, yaitu sistem tidak dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Contoh, alat-alat, wadah, tabung reaksi, dan udara. Reaksi dalam termokimia. Yang pertama, reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang sistemnya membebaskan atau melepaskan energi, sehingga lingkungan menjadi naik temperaturnya. Contoh reaksi di atas suhu kamar pembakaran, pelarutan NaOH, reaksi Mg dengan Hc. 2. Reaksi endoterm, yaitu reaksi yang sistemnya menyerap atau menerima energi sehingga lingkungan menjadi turun temperaturnya. Contohnya, reaksi BaOH dengan Na4Cl, pemanasan CuCO3. Reaksi endoterm. Yang pertama, sistem melepas kalor ke lingkungan. 2. Sistem menjadi dingin. 3. Lingkungan menjadi panas. 4. Delta H bernilai negatif. 5. Delta H akhir kurang dari delta H awal. Delta H akhir kurang dari delta H0. Reaksi endoterm. Yang pertama, sistem menyerap kalor dari lingkungan. Yang kedua, sistem jadi panas. Yang ketiga, lingkungan jadi dingin. Yang keempat, delta H bernilai positif. Yang kelima, delta H akhir lebih dari delta H awal. Delta H akhir lebih dari 0. Itu adalah perbedaan eksoterm dan endoterm. Persamaan termokimia. Persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi yang menyertakan atau mengikutsertakan kalor atau entalpi yang dimiliki reaksi kimia. Nilai perubahan entalpi delta H yang dituliskan pada persamaan tersebut harus mengikuti stoikiometri reaksi. Contohnya, 1 mol air dibentuk dari hidrogen dan oksigen dengan membebaskan energi sebesar 286 kJ. Entalpi. Entalpi pembentukan standar delta HF adalah energi yang diterima atau dilepas untuk membentuk 1 mol zat dari unsur pembentuknya. Nilai entalpi pembentukan standar ditentukan menggunakan data entalpi pembentukan standar. Nilai-nilai entalpi pembentukan standar adalah 1. Bernilai positif jika menerima energi. Yang kedua, bernilai negatif jika melepas energi. Yang ketiga, bernilai 0 jika unsur tersebut sudah terdapat di alam secara alami. Contohnya, pembentukan NH4-2Cr2O7 dalam keadaan standar dibebaskan energi sebesar 2780,08 kJ per mol. Tentukan persamaan reaksi pembentukan termokimia. Jawabannya bisa dilihat sendiri. Entalpi penguraian standar adalah energi yang diterima atau dilepas untuk mengurangi 1 mol zat menjadi unsur pembentuknya. Nilai entalpi penguraian standar berlawanan dengan nilai entalpi pembentukan standar pada reaksi penguraian, rektaan perpindahan ke kanan dan produk perpindahan ke kiri. Entalpi pembakaran standar adalah jumlah energi yang dilepaskan untuk membakar 1 mol zat. Nilai entalpi pembakaran standar ditentukan menggunakan data entalpi pembakaran standar. Ciri-ciri utama dari reaksi pembakaran adalah 1. Merupakan reaksi eksoterm. Yang kedua, melibatkan oksigen O2 dalam reaksinya. Yang ketiga, karbon terbakar menjadi CO2, hidrogen terbakar menjadi H2O.
Nitrogen terbakar menjadi NO2, belerang terbakar menjadi HSO2. Pengaplikasian termokimia dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dari penggunaan gas LPG. Penggunaan gas LPG yang menjadi bagian daripada arti gas alam menjadi hal yang intensitasnya sering digunakan. Gas LPG yang digunakan pada kompor gas utamanya menggunakan reaksi antara butana dengan udara. Dalam aplikasinya, udara sepenuhnya bergantung pada oksigen. Namun, reaksi termokimia pada gas LPG dapat melibatkan bentuk yang tidak sempurna. Misalnya, membutuhkan 200% udara. Selain itu, pembakaran pada kompor yang melibatkan beberapa fraksi seperti LPG tidak murni pada hanya bahan bakar butana. Yang kedua, pada termometer. Termometer adalah salah satu alat laboratorium kimia yang populer digunakan untuk mengukur suhu tubuh atau suhu objek tertentu. Dalam mengukur suhu, termometer bekerja dengan mekanisme ketika suhu naik. Cairan pada bola tabung akan mengembang lebih banyak daripada gelas yang menutupinya. Dari peristiwa tersebut, menghasilkan benang cairan yang tipis harus bergerak ke atas secara kapiler. Sebaliknya, saat temperatur turun, cairan akan mengerut dan cairan tipis pada tabung bergerak kembali turun. Gerakan yang terjadi pada ujung cairan tipis dinamakan meniskus yang dibaca pada skala petunjuk temperatur. Zat yang digunakan untuk termometer harus berasal dari zat cair dengan sifat termometrik atau dapat mengalami perubahan fisis ketika dipanaskan atau ketika didinginkan. Beberapa bahan yang umumnya digunakan yaitu raksa atau alkohol. Kedua zat tersebut memiliki dua titik tetap yaitu titik tertinggi dan terendah. Contohnya, titik didih air dan titik lebur es pada suhu yang tidak terlalu tinggi. Lalu dilakukan pembagian antara kedua titik tersebut dengan sama besar. Misalnya termometer dengan skala Celcius dengan 100 bagian. Maka setiap bagian nilainya sebesar 1 Celcius. Pembakaran batu bara. Dalam kehidupan sehari-hari, definisi batu bara banyak dimanfaatkan untuk sumber bahan bakar. Dalam skala kecil digunakan pada rumah tangga dan dalam skala besar digunakan pada industri. Misalnya, industri PLTU menggunakan bahan bakar batu bara sebagai penggerak turbin dan dapat menghasilkan sebuah energi arus listrik. Selain sebagai penggerak turbin, batu bara juga dapat dimanfaatkan untuk bahan kecantikan dan juga kompas Dix atau CD. Batu bara memiliki kelemahan karena menghasilkan gas SO2. Namun, untuk menghilangkannya dapat diterapkan proses desulfurasi. Proses desulfurisasi menggunakan serbuk kapur atau spray air kapur di dalam alat scrubbers. Akan tetapi, biaya operasional dari proses desulfurisasi serta pembuangan deposit padatan akan menjadi masalah yang baru. Maka, untuk meningkatkan nilai batu bara dan menghilangkan pencemaran dapat dilakukan rekayasa batu bara, misalnya gisifikasi dan juga reaksi karbon uap. Pada gisifikasi molekul batu bara yang berukuran besar dipecah dengan pemanasan dengan suhu tinggi sekitar 600 sampai dengan 800 Celcius. Hasilnya adalah bahan bakar yang berupa G. Di sini, materi yang secara umum mencakup reaksi endoterm, energi ikatan, dengan proses merupakan materi-materi dasar dalam pelajaran kimia yang berguna untuk mempelajari materi selanjutnya yang tentu saja lebih rumit di dalam termokimia. Ada istilah sistem dan lingkungan. Sistem yang dimaksud adalah bagian dari alam yang dipelajari atau yang menjadi pokok perhatian dalam termokimia yang dipelajari yaitu perubahan energinya.
Sedangkan lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu dari luar sistem dengan apa sistem melakukan dan mengadakan pertukaran energi. Energi adalah kapasitas atau kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi hanya dapat diubah bentuknya dari bentuk satu dengan yang lainnya. Ini merupakan kesimpulan. Sekian dari kelompok pertama. Bila ada kesalahan, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.